What up guys? Selamat datang di Nice, Prancis. Kita dari Ljubljana sampai ke Nice kita naik bus dan perjalanannya itu sekitar 13 jam. Jadi lama banget guys. Itu kita semalaman di bus. Dia berangkatnya tuh dari kemarin jam 9 malam dan nyampe di sini itu sekitar udah mau jam 10 di sini. Dan ya akhirnya kita udah sampai juga. Dan di perjalanan ya gua tidur dan bangun-bangun viewsnya itu bagus banget kayak begini. Tadi di bus juga gue dapat kursi yang paling belakang, jadi dan juga kebetulan cuma ada 2 orang dan akhirnya space-nya banyak banget dan gue bisa tidur dengan nyenyak. Dan sekarang kita udah sampai dan kita ini mau berangkat menuju hostel. Jadi ini kita sekarang mau naik tram dulu, jadi let's go. Oke, sekarang kita mau beli tiket dulu train buat ke tempat hostel kita, dan bentar lagi gue bakal kasih tunjuk. Seven, please. Bentar ya guys ya. Sekarang kita udah ada di tram dan ini tiketnya. Tadi itu kita penasaran tiketnya harus divalidate atau enggak, ternyata nggak usah, udah nggak perlu. Dan sekarang kita OTW ke hostel dan perjalanannya itu kurang lebih 10 menit naik kereta. Guys, ini suasana kereta di Nice, bisa dilihat rame banget. Tadi kita desak-desakan juga di dalam dan ini untungnya kita cuma 1 stop aja. Dan sekarang kita bakal OTW ke hostel dulu. Ini gila rame banget sih. Ini beneran rame banget guys, gila. Padahal hari biasa loh ini, day. Tapi serame ini. Mungkin setiap hari serame ini ya. Jujur naik transportasi sini lumayan susah guys, karena di sini di kota Nice belum terima contactless gitu. Jadi apa-apa harus ke tiket machine dan rame banget tadi. Oke guys, kita mau ke daerah Old Town dulu dan tramnya udah nyampe. Let's go. Kita udah beli kartu di sini juga. Masuk dulu. Dan jangan lupa buat tap. Guys, kita udah nyampe di daerah Old Town. Itu sana udah langsung ke Mediterranean Sea. Dan sekarang kita tuh mau ke salah satu fresh market sini yang paling terkenal. Dan dia tuh bukanya cuma pagi ya, dari jam 9 sampai jam 1. Dan sekarang di sini tuh udah sekitar jam 12. Jadi kayak udah mau tutup. Jadi kita coba mampir dulu lihat di sana ada apa aja. Let's go. Harusnya ini sih, depan sini udah marketnya. Guys, jual bunga wangi. Banyak bunga guys di sini. Tapi kayak di Marseille harusnya lebih murah nggak sih? Karena ini produk Marseille. Ini produk Marseille, sabun. Wih, Marseille tuh terkenal sama sabunnya guys. Wih. Hari ini cuacanya cerah banget dan suhu sekarang itu sekitar 19 derajat. Jadi enak banget buat jalan guys. Ada yang jual buah-buahan juga, sayur-sayuran. Rame guys suasananya. Yang jual tote bag juga, souvenir. Yang jual strawberry guys. Satu pack itu 6 euro.
120.000. Atasnya dikasih beginian. Ada roti-rotian. Nih, lemon. Jadi pasar ini hitungannya kayak pasar tradisional gitu guys. Dan udah buka sejak abad ke-18. Jadi udah sekitar 300 tahun pasar ini buka. Ini kalau kalian lihat suasananya tuh, arsitekturnya tuh khas Italia banget ya. Warna kuningnya dan warna-warninya. Tapi dominannya warna kuning sih di sini. Itu karena sebenarnya dulu Nice itu punyanya Italia guys dulu. Jadi bukan bagian dari Prancis. Resmi bagian dari Prancis itu dari tahun 1860. Ada rempah-rempahan di sini guys. Dan ada yang dari Lampung guys, Sumatera. Wih, mantap sekali. Apa nih guys di depan? Ramai banget. Fun fact guys, kota Nice tuh bisa dibilang salah satu kota yang biaya hidupnya lumayan mahal. Karena ini sering disebut dengan kotanya orang kaya di Prancis. Karena banyak orang-orang pensiun yang dari utara gitu, misalnya dari Inggris atau enggak Prancis Utara atau enggak Rusia, mereka datang ke Nice bagian selatan ini buat pensiun gitu. Kenapa? Karena iklimnya bagus. Karena kalau di utara kan lumayan dingin ya, apalagi pas winter. Nah mereka pindah ke selatan gitu karena di sini tuh lumayan anget dan iklimnya tuh relatif oke gitu. Apalagi deket laut juga. Ada pantai gitu kan, jadi enak banget buat nyantai-nyantai di sini. Oke, kita mau coba explore lagi di other area of the food market. Kita tadi belum ke yang ke kanan ini, jadi kita coba jalan ke sana. Ini vibes kotanya bener-bener kayak Italia guys. Kayak kemarin gua ada ke Trieste, ini tuh kayak sama persis gitu. Apalagi ini kan juga deket laut. Ini warna kuningnya kuning Italia banget. Oke, ternyata cuman segini doang guys, dan ramai banget yang ngantri. Dan kita mau coba cari baguette di sini. Karena baguette sini murah banget, cuman €1. Wih, mateng sih. Oke guys, kita udah beli satu kosong sama satu baguette. Ini masing-masing harganya cuma €1. Yes. Kita cobain ya nanti. Sambil jalan kita. So, kita cobain croissant original dari Prancis. Let's go. Enak. Tapi dia nggak sebateri yang waktu itu kita makan di Munich. Tapi untuk harga €1 tuh enak loh ini. Ini buat harga €1 worth it banget. Mantap. Guys lihat, ini pantainya dan bagus banget. Nah, dan lautnya tuh airnya tuh biru cerah banget guys. Lihat. Nah, bagus banget, cerah banget. Ini kedalamannya nggak terlalu dalam, jadi kayak cahaya bisa masuk juga kan, jadi makanya nggak terlalu gelap lautnya. Dan nggak ada plankton juga ya harusnya, makanya bisa biru, nggak hijau gitu. Gila, suasananya sini, wih, mantep banget. Uy. Itu ada pesawat juga, karena di sana ujung sana itu airport, Nice Airport. Dan sebelah sini tuh, nah kita zoom out dulu.
jalan sebelah sini, sepanjang 7 km ini, itu namanya Promenade de Anglais atau Promenade of the English, atau bahasa Indonesianya itu jalannya orang Inggris. Kenapa namanya kayak gitu? Karena dulu kalau gua nggak salah tahun 1864 itu pertama kalinya ada jalur kereta dari Paris ke Nice langsung. Jadi kalian bisa dari Paris sampai ke Nice hanya dalam waktu 1 hari. Oleh karena itu orang-orang aristokrat dari Inggris, orang-orang kaya dari utara itu pada berbondong-bondong ke Nice. Dan orang-orang kaya Inggris pada zaman itu, mereka langsung bangun jalan sepanjang pantai ini, sepanjang 7 km itu, dinikmatin gitu buat orang-orang mereka, buat orang-orang kaya Inggris. Makanya namanya itu Promenade des English. Ini suasananya guys, sangat tenang di tepi laut ini. Dan kalau kalian lihat ada bendera Italia juga ya, karena emang di sini dulunya Italia punya. Oke guys, kita tadi habis makan baget, habis jalan-jalan di samping pantai. Sekarang kita coba ke alun-alun yang paling ikonik di kota Nice ini. Nama tempat ini adalah Fountain de Soleil. Gua nggak tahu pronunciation benar atau enggak. Cuman ini tempatnya. Itu alun-alun. Dan kalian bisa lihat itu ada patung berbentuk manusia gitu yang warna emas yang di atas itu. Dan itu ada 6 ya kalau nggak salah. Dan setelah gue baca-baca itu melambangkan 6 benua yang ada di dunia. Jadi Australia, Asia, Amerika Utara, Selatan, Eropa, dan juga Afrika. 6. Ada 7 guys. Sorry. Berarti tambah satunya benua Antartika. Bener-bener. 7 patung manusia melambangkan 7 benua. Patung Apollo guys, dewa mataharinya dari mitologi Yunani. Kenapa ada patung Yunani di sini? Itu karena emang kalau kita tarik dari sejarah sekitar 2600 tahun yang lalu, emang orang Yunani yang menemukan atau mendirikan gitu kota Nice ini. Dan kata Nice itu juga berasal dari Nike atau dewa kemenangan di dalam mitologi Yunani. Stop. Oke, ini masih di sekitar alun-alun. Kita coba jalan di tengah tamannya. Harusnya ini nama tamannya ya. Espace Jacques Elsin. Ini guys, suasana kota Nice di Prancis kalau lagi spring. Orang-orang pada keluar, nyantai-nyantai. Makan baget, makan kosong. Pada chill abis di sini. Oke guys, di sini ada General Andrei Massena. Dia itu pahlawan perangnya Napoleon yang lahir di Nice tahun 1758. Tapi di sini tulisannya 1809 sampai 1909. Kurang tahu sih ini tahun buat nge-refer buat apa. Yang tahu coba komen di bawah. Oke guys, tadi kita habis dari park dan sekarang kita mau menuju destinasi selanjutnya, yaitu Cathedral de Sainte Reparite kalau nggak salah namanya.
Ih, bagus banget guys, lihat. Kuning-kuning gitu. Wih, oke guys, sudah nyampe ke gereja katedralnya. Ini namanya Cathedral Sainte Marie Sainte Reparate. Jadi gereja ini dibangun atas nama ini ya, Santa Reparate. Ini gerejanya dari depan kayak gini guys. Kalau nggak salah dibangun pada tahun 1650, jadi abad ke-17. Dan stylenya ini Baroque. Ada patung-patung di depan dan juga lumayan tinggi ya. Ada tower juga di sini. Ini tinggi banget guys. Oke guys, kita sekarang habis keluar dari gereja, mau coba jalan-jalan lagi di daerah Old Town. Iya, ini rame banget guys. Dia terkenal deh. Ini kayaknya generasi ketiga ya sih artinya, kayak udah turun-temurun. Mau coba? Mau coba? Wih. Let's go guys. Banyak rasa guys, pusing nih ngomongnya. Makan ice cream. Ini citron atau lemon. Harganya 2,5 euro. So far, gue suka banget sama kotanya, vibes-nya. Sangat recommended banget kalau ada yang mau kesini. Lihat guys, ini kuning-kuning semua. Guys, view kotanya bagus banget. Dan sekarang kita bakal menuju ke Le Château. Kita bakal naik buat lihat view kota Nice dari atas. Let's go. Lanjut. Ketemu kapel di sini guys. Warna oranye gitu. Kita lanjut naik. Wih, ini bagus banget cuy. Hijau-hijau begini. Ini pertama kalinya gue ada di Perancis, dan gue bersyukur banget. Kota pertama yang gue datengin adalah Nice. Kotanya cantik banget. Dari atas sini kalian bisa ngeliat semuanya. Atap-atap oranye, laut Mediterania yang biru, dan langit yang sempurna. Orangnya ramah, suasananya hangat. Kadang gue lupa, ini semua nyata. Dan momen kayak gini yang selalu ngingetin gue buat nggak lupa bersyukur atas semua keindahan yang udah dikasih. Buat kalian yang lagi ngejar mimpi kalian juga, semangat. Dunia di luar sana indah banget, dan kalian layak buat ngelihatnya.
Sekarang kita lagi jalan di tepi pinggiran gitu, dan bisa lihat ya, bagus banget suasananya. Ini dia Port de Nice. Kita bakal coba nyebrang. Ini dia guys, yacht pribadi. Ada yang dari Monaco, ada yang dari, ini bendera apa cuy? Ini nggak tahu deh bendera apa. Ada yang dari Inggris, mantap sekali. Wih, Monaco lagi guys. Ketemu Catholic Church lagi guys, bagus banget. Coba kita masuk. Ini bisa dilihat vibes-nya beda banget sama yang tadi. Kalau yang tadi itu vibes-nya Baroque, dibangun pas abad ke-17. Itu stylenya mungkin neo-classic gitu. Agak, soalnya kayak stone gitu ya dia, neo-classic. Dia balik ke zaman Romawi kuno gitu. Ini dibangun pas tahun 1800-an kalau nggak salah. Zaman-zamannya klasik. Dia ceilingnya nggak terlalu tinggi itu. Cuman ini full dari stone-nya. Setelah dari gerejanya, kita coba jalan ke satu goa gitu di sini. Sebenarnya udah tutup sih goanya. Dia jam 5 tutup. Dan sekarang tuh udah jam 5:15. Tapi gak apa-apa, kita coba mampir aja, lihat dari depan ada apa. Katanya goanya itu udah sangat-sangat tua, dan dulu ada manusia purba hidup di sana. Kayak 400.000 tahun yang lalu, nggak masalah, ada jejaknya gitu. Cuman kita nggak bisa masuk karena ya udah tutup. Ada grocery store, kita coba mampir. Kita lihat harga-harga di sini. Gimana harganya? Oke ya, masih normal. Update guys, kita nggak jadi ke cave-nya karena setelah dipikir-pikir itu lumayan jauh, dan kayaknya juga karena juga udah tutup. Harusnya dari depan juga nggak kelihatan apa-apa. Jadi kita memutuskan untuk balik hostel, dan tadi kan kita mampir supermarket. Nah itu kita ada lihat kayak masalah gitu. Apa sih tadi kita lihat apa? Yang makanan itu, nama makanannya apa? Paella. Dia ada kayak nasi, ada ayam, ada udang, ada seafood segala macem. Itu porsinya gede banget. Harganya cuma 11 euro. Itu bisa buat berdua, pasti kenyang. Buat bertiga sih. Iya, itu kayak buat bertiga bisa gitu. Jadi kita bakal beli itu, dan bakal kita masak atau microwave di hostel aja demi menghemat. Karena makanan sini tuh mahal-mahal banget guys. Tadi kita lewat di jalan, ada Caesar salad aja itu harganya 22 euro for only a salad. Itu tuh harganya berarti hampir 500.000, hampir setengah juta buat cuman salad. That's crazy. Oke, sekarang kita balik lagi ke supermarketnya. Jadi ini guys yang kita mau beli. Namanya paella. Itu isinya ya, ayam, ada udang, ada sop. Ini beratnya 1,2 kilo, dan harganya itu cuman 11,9 euro. Kita bakal beli ini. Kita bakal mampir ke La Punche des Picture.
Ya, ini guys menu-menunya. Ada coklat, saladier, dan ada croissant. Croissant kedua kita cobain. Enak. Cuma yang pernah gua makan di Munich tuh itu paling butter. Ini paling enak ya. Ini yang paling buttery banget. Kurang butter. Coba deh. Balik lagi ke daerah hostel, dan ini kita depan hostel ada mall. Ini mallnya. Jadi kita kayak mau coba masuk dulu, karena mallnya juga tutupnya pagi, dan mumpung kita udah pulang ke daerah hostel, jadi kita coba masuk mungkin ya. Nah terus ini ada cerita lagi nih guys. Dalam perjalanan kita pulang, tadi kita naik tram, itu rame banget. Dan kebetulan di samping gue itu ada pickpocket. Jadi itu dia udah tua gitu, old lady, rombongan lah bertiga gitu. Tua semua, mungkin dia sekitar 50-an, 60-an ada lah mereka. Dan dia tuh ngekelilingin gue gitu. Ada yang dari kiri, ada yang di depan gue, ada yang dari belakang gue gitu. Nah, itu ada satu gitu, mau coba tangannya masukin ke pocket gue gitu. Jadi tangannya tuh ditutupin sama jaket hitam gitu. Terus pelan-pelan dia mau masukin ke pocket gue gitu. Cuman udah keburu ketahuan sama gue. Terus akhirnya dia gagal. Terus temen dia yang di depan juga sambil ngeliatin. Ini kan gue ada bawa tas begini kan, yang tote bag ini. Terus dia tuh kayak sambil ngeliatin gitu isinya ada apa. Gue pegangnya kayak gini di depan. Nah dia di depan gue tuh kayak ngeliatin gitu isinya ada apa gitu. Mungkin sambil cari, sambil lihat-lihat isinya. Ya begitulah, tapi gagal guys. Mungkin masih amatir kali ya. Kita coba masuk Uniqlo. Bukan Jepang, malah ada Uniqlo. Kita coba ke men's section. Ini Airism, di mana-mana pasti ada sih. Nih kaos sejuta umat. Harganya 20 euro tuh berarti 400.000, 800 NT. Di Taiwan tuh kayak 500 deh. Tapi mentok 600 seinget gua. Nih guys, Uniqlo di France. Ada JW Anderson juga. Ini kayak sama sih, ini model sama kayak di Taiwan, agak sama persis. Harganya doang lebih mahal. Lebih sama sih guys. Nah ini kaos polosan di Taiwan seingat gue 200 NT. Ini kan 8 euro. 8 euro berarti 160.000. 320 NT. Lebih mahal ya. Hoodie-nya samaan guys. Duh. Coba kita cek harganya berapa di sini. 40 euro. Berarti 400.000. Kayak gue beli berapa ya? 500.000 deh. Jauh lebih mahal guys di sini. Ini sweatshirt gitu, oversize, 700.000. Di Taiwan kalau nggak salah 400.000, 400 cm. Ini modelnya sama semua sih guys, mirip-mirip, bahkan sama. Guys, ini udah masuk ke hostelnya dan ini ranjang gue di sini dan kita bakal ada di kamar ini selama 3 hari. Dan ini semuanya lagi full ya. Dan gue kebagian main di atas ini. Let's go.
Itu buat taruh barang kita di sini. Ada di bawah kasur. Dan itu bisa dikunci di sini. Takut kecolongan guys, makanya ada beginian. Kok kalian di dalam? Oke guys, sekarang gue bakal review dapur hostel gue. Di sini, ini gede banget dapurnya by the way. Ini ada kulkas gede banget. Dan ini ruangannya bener-bener udah kayak dapur gitu loh, dapur kitchen tata boga atau enggak chef di restoran gitu. Kitchennya ada 3 biji di sini. Nah ini tempat buat cuci. Di sini ada microwave sama oven juga. Dan kita bakal masak, bukan masak sih, microwave doang yang kita tadi beli. Let's go, kita masukin. Guys, ini makan malam kita dan kita bakal enjoy dulu makan. So, let's go. Yo, what's up guys? Balik lagi. Kita habis makan malam dan sekarang kita mau jalan lagi, balik ke Old Town lagi buat lihat sunset di tepi pantai, di tepi laut. Sekarang kalau kalian lihat cuacanya tuh atau langit tuh masih cerah banget ya. Kelihatan kayak baru jam 5-an gitu. Padahal di sini udah jam 8. Ya, udah jam 8. Sunset hari ini tuh di sekitar jam setengah 9. Iya, setengah 9 malam baru sunset, guys. Jadi, ini kita sekarang lagi menuju Old Town. Jalannya ini lurus aja udah nyampe. Paling kita 15 menit lagi udah nyampe. Jadi pas banget buat lihat sunset. Let's go. Coba guys, cara baca gimana namanya? Gitu. Bercanda ya guys. Cancel masih. Ini salah satu realita Eropa juga guys. Banyak pengemis di mana-mana tuh, banyak banget di sini. Wah, tadi nggak kerekam. Tadi keren banget guys. Dia naik, di kakinya tuh di Kaki di atas. Iya, kaki di atas. Dudukan sepeda. Iya, dudukan sepeda. Gila. Kayak ngejago bola. Bullshit. Itu harus diakuin jago sih. Balik lagi guys, kita ke alun-alunnya. Ada banyak patung-patungnya yang ada 7 itu merepresentasikan masing-masing benua. Dan kalau malam mereka tuh bercahaya guys. Ini cuman karena langitnya belum gelap ya, jadi nggak terlalu shiny, nggak terlalu bercahaya. Cuman sebenarnya udah kelihatan gitu. Dan kita masih bakal jalan lurus lagi ke arah laut buat lihat sunsetnya. Let's go. Ada yang bilang hai tadi. Pesawat sering lewat guys di sini. Oke, kita lanjut jalan yuk. Yes, aeroporto. Oke guys, sudah sampai di tepi pantai dan lihat langitnya tuh bagus banget, kayak ungu-ungu gitu.
ada gradasi gitu, lihat guys, gila. Kelihatan kan? Ya, ada biru, ungu, putih. Mantep banget, sistem pesawat. Dari sini bagus banget, jujur. Ini di kamera mungkin kayak oke, biasa aja gitu. Cuman kalau kalian lihat di real life ini, wow. Nah sih, gila lagi. Ini kita udah jalan turun. Dan, wih. Ini bukan pasir bawahnya, tapi batu-batu. Cakep banget guys. Lihat. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Balik lagi guys ke tempat ini, dan tadi kita habis lihat sunset dan langitnya sekarang udah gelap. Untuk alun-alunnya sekarang cahaya dari patung-patung manusia ini udah kelihatan ya bagusnya. Kita coba jalan lebih dekat lagi buat lihat. Inilah guys keadaannya dan suasana sekitar sini. Ada yang perform street music, ada juga yang nawarin foto-foto di sana. Oke guys, sekian dulu buat hari ini. Kalau suka videonya jangan lupa like and subscribe. Kalau ada yang nggak suka, komen aja kenapa nggak suka. Kasih tahu, kasih saran biar gue bisa improve. Buat hari ini kayak gitu aja. Besok kita bakal lanjut. Kita masih ada di Nice, cuman kita bakal day trip ke suatu tempat. Kemana itu? Nonton aja. Nonton aja. Oke? Sekian dulu buat hari ini. See you on the next video. Anjay! Ui.